Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan mengenai Yai Said Akhil Siraj. Ini waktunya lama ya, berbicaranya itu 1,5 jam. Makin sini tuh kelihatan ya, makin ngaco. Di awal-awalnya tuh tidak ada permasalahan. Tengah nih mulai tuh Yaman disudutkan. Akhir Yaman Arab disudutkan. Yai Said ini ada aja ya. Kita lanjutkanlah, mudah-mudahan ini video terakhir ya mengenai Yai Said Akhil Siraj. Kita lanjutkan. Matematik Jabir bin Hayyan, kedokteran Abu Bakar Ar-Razi, orang Arab, bukan Ar-Razi dari Roy, kota Roy. Ahmad bin Majid, penggagas kompas Pandom, boslah alat navigasi. Sebentar ya, itu Ar-Razi itu ada dua ya, ada Abu Bakar Ar-Razi, ada Fakhruddin Ar-Razi. Itu kedua-duanya hebat itu. Yang satu itu terkenal di dalam Syarah Syamsiyah, yang satunya lagi itu kedokteran salah satunya, Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin kalau dua-duanya kedokterannya bagus juga nggak tahu juga saya ya. Cuman yang setahu saya itu Fakhruddin. Beliau itu seorang dokter juga hebat. Nah ini kemarin sebagaimana yang sudah saya katakan, ulama-ulama Islam yang mana mereka itu terkenal sebagai pioneer begitu ya diantaranya, atau sebagai giants di dalam natural science, mereka itu pasti memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu mantiq. Nah, ya kalau misalkan kita ini mau mengembalikan kejayaan Islam, nah cara yang pertama kali harus ditegakkan itu mengembalikan ilmu mantiq itu. Makanya coba pelajari begitu ya. Pelajari itu, Sadruddin punya buku yang untuk mubtadiin itu cukup untuk memperkenalkan mantiq tuh. Ilmu mantiq, ilmu makulat diantaranya. Itu coba dipelajari yang bagus. Itu insya Allah bisa bisa menaikkan begitu ya, bisa memperkenalkan kembali ilmu mantiq sehingga kita itu memiliki pola berpikir yang runut. Bagus sekali itu. Doakan saya besok lusa mau nyoba nulis tauhid ya. Mantiq mungkin masih lama kalau mantiq. Bin Hawqal meneliti ruang angkasa. Atau bin Nafis meneliti peredaran darah di tubuh manusia. Organ Al-Farabi. Kacamata Hasan bin Haytham. Pertama kali orang gaya kacamata Hasan bin Haytham. Ibnu Sina, dokter, filosof, pemikir. Nah, sebentar ya. Nah itu siapa? Al-Farabi dan Ibnu Sina ini dua giant di dalam filsafat Islam tuh. Ya cuman sayangnya karena banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang mengeluarkan mereka berdua itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ada yang mengeluarkan mereka berdua itu dari Islam begitu ya. Sebetulnya. Jadi Al-Farabi ini beliau salah satu orang pertama yang mengkodifikasi filsafat dari Yunani itu, dari Aristo, dari buku aslinya yang berbahasa Yunani. Itu pertama kali yang mengkodifikasinya itu siapa? Al-Farabi tadi, Al-Farabi. Nah, ke sebelah sini kemudian Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu sangat dijasai ya. Jadi Al-Farabi itu sangat berjasa besar kepada Ibnu Sina, dan Ibnu Sina itu orang pertama yang bisa dilacak oleh kita yang mengemukakan teori Big Bang. Ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong dokter sejarah dari Inggris apa Amerika begitu, saya lupa. Nanti kita akan bahas videonya insya Allah ya. Itu menarik soalnya. Jadi Big Bang itu Islam juga sebetulnya. Ya kalau kita dari awal mengatakan Ibnu Sina itu Islam. Ya kalau misalkan ingin mengeluarkan berarti ya bukan. Itu sebetulnya nggak masalah begitu ya. Bukan orang Arab. Bukan orang. Ini ngapain Arab dibawa-bawa lagi ya? Itu udah kemarin lah. Hadis orang Arab. Ada Arab satu, Imam Muslim Arab, Imam Muslim. Yang lainnya bukan orang Arab. Muslim bukan orang Yaman, tapi Arab. Yang lainnya Bukhari. Muslim Arab ya, Bukhari dari Uzbekistan. Kalau Arab dibilang bukan Yaman Abu begitu. Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, bukan orang Arab. Itu yang mengumpulkan hadis. Taruh hadis kemana-mana. Sebentar, itu sudah saya bilang kemarin ya. Ya memang bukan orang Arab, tapi kalau gak ada Arab gak bakal ada mereka gitu. Aduh. Dan ada yang komentar yang bagus ya. Kayak siapa itu tadi? Daimler apa siapa? Daimler ya. Jadi orang itu lebih kenal sama Honda daripada sama Daimler itu. Ya padahal ya dia itu masternya. Jadi memang pioneer itu dia biasanya dilupakan. Ya orang-orang sekarang lah misalkan lebih kenal kepada Pak Habibie ya, atau lebih kenal kepada pabrik Boeing daripada ke
Wright Brothers gitu ya. Padahal kalau nggak ada Wright Brothers ya nggak bakalan ada Boeing gitu. Merantau mengumpul hadis mencatat menjadilah standar sumber tafsir Islam. Kedua ada hadis sahih. Ya sing ngumpulakan hadis sahih bukan orang Arab. Saya itu. Memang bukan orang Uzbekistan. Ya terus kenapa ya? Apa hubungannya? Bukan kuburannya siapa? Bung Karno. Bung Karno mau ke Soviet. Waktu presidennya siapa? Presidennya siapa waktu? Presidennya siapa? Ya presiden waktu itu ya. Nah, saya mau ke Soviet asalkan saya ingin ziarah ke kuburan Imam Bukhari. Pada Soviet puyeng kepalanya. Mana itu? Di mana adanya itu? Dicari ketemu di Uzbekistan. Nah sebentar ya. Ini Pak Soekarno itu orang yang suka ziarah. Yang lucunya ya, kalau kamu itu masuk pelajaran ke Muhammadiyahan, Pak Soekarno dan Pak Soeharto itu diklaim sebagai tokoh Muhammadiyah. Ya karena biasa kan politikus gitu, presiden, kemudian mengikuti acara Muhammadiyah, kemudian diberi anggota kehormatan. Jadi dianggap sebagai anggota Muhammadiyah. Padahal kalaupun memang benar misalkan Pak Soekarno itu anggota Muhammadiyah, berarti Muhammadiyah seharusnya ikut ziarah juga. Ini terkenal loh kisahnya, betul itu. Siapa Pak Soekarno itu yang suka dinisbahkan kepada beliau itu, makamnya Imam Bukhari itu ditemukannya oleh Pak Soekarno, ya rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni beliau. Nah itu kalau Muhammadiyah betul begitu ya. Jadi dilihat-lihat itu Pak Soekarno itu secara jiwa lebih dekatnya ke NU deh. Kalau kita mau NU-NUan sama Muhammadiyah-Muhammadiyahan ya. Kemudian Bung Karno ke sana dan dibangun. Sampai sekarang bagus sudah. Mereka sudah bebas sekarang. Ya Allah. Jadi para ulama kebanyakan bukan orang Arab. Abu Hanifah, Imam Hanafi, mujtahid pertama bukan orang Arab. Imam Razi, Muhammad bin Umar Fakhr Razi, orang Rai. Imam Ghazali, orang Tus Khurasan. Gurunya Imam Haramain juga Khurasan. Imam Baqillani, orang Nisabur. Paham betul? Mana orang Arab mana? Kita cari orang Arab. Terus orang Nusantara mana? Ya, orang Nusantara mana? Orang Bogor, orang Garut, orang Bandung, orang Cirebon, orang Sukabumi, mana? Aduh, tendensius. Harusnya udah mulai sadar ya. Jadi kemarin itu ada yang bilang, ini kan barisan sakit hati. Ya, kalau saya makan dari awal sudah tidak akan menghukumi hati manusia. Saya bilang begitu. Jadi ini di dalam bahasanya sudah salah dari awal. Kalau misalkan mengatakan Arab, ini orang Kazakhstan misalkan ya, atau misalkan orang Rusia nih, orang Soviet, bukan Arab. Nah itu sedari awal pengkhususan penyebutan bukan Arab di sini itu harus ada harus ada mukhasis begitu ya, harus ada mukhasis karena di situ ada taksis. Kenapa? Karena selain Arab itu bukan hanya karena selain Uni Soviet misalkan itu bukan hanya Arab, tapi kenapa hanya Arab yang disebutkan? Nah, itu butuh mukhasis. Maka kita katakan itu adalah menghukumi atau menyebutkan dengan hawa nafsu. Karena memang tidak ada mukhasisnya begitu, tidak ada murajjihnya kenapa itu yang harus disebut. Kenapa kok Yai Said begitu? Ya sama nggak tahu begitu. Kalau di komentar-komentar kan ada, karena sakit hati tidak jadi ketua PBNU lagi dan sebagainya. Itu makan Yai Said yang tahu, kita nggak tahu. Jadi kalau saya itu selalu berusaha untuk jangan sampai kita itu masuk ke dalam ranah hati orang lain. Itu hati-hati lah ya. Kalau kita belajar tasawuf, kita belajar tazkiyatun nafs, itu bukan untuk menghukumi orang lain. Karena itu ilmunya ilmu batin. Dan ilmu batin itu urusannya sahibul batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita itu melihatnya kepada apa? Kepada zahir ya. Yang zahiron itu baru boleh kita hukumi. Namanya juga zahir. Nah, zahirnya Yai Said ini menyebutkan satu perkara tertentu yang mana seharusnya di situ banyak perkara yang lain untuk dipilih. Nah, kenapa hanya itu yang disebutkan? Ada tarjih ghair murajjih. Nah, tarjih ghair murajjih itu logical fallacy begitu, tidak boleh. Kalau sampaikan terjadi itu kita katakan berkata dengan atau dari hawa nafsu. Kita katakan dari hawa nafsu karena secara logis tidak ada yang atau tidak disebutkan. Kenapa hanya satu itu yang disebutkan? Kenapa hanya disebutkan bukan Arab, bukan Yaman? Kok nggak disebutin? Bukan Cirebon, bukan Garut begitu ya? Kenapa ini tidak disebut? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Asy'ari, Arab itu Arab. Asy'ari dari Basrah, turun Abu Musa Asy'ari. Imam Syafi'i bukan Habib bukan Tuh. Tapi dari Palestina, tapi orang Arab. Yaman disebut sekarang. Kalau Imam Syafi'i ini disebut Quraisy begitu ya. Tapi disebut bukan Habib. Nah, kok begitu?
Nanti Yai Said itu seharusnya punya obligation, punya kewajiban untuk menyebutkan habaib yang memang mereka juga punya ilmu yang luas ya. Pengikut hawa nafsu lah sudah kalau ini. Dari Bani Abdul Muthalib, tapi nggak nyambung ke Rasulullah, enggak. Ya nggak ngaku, Rasulullah nggak ngaku. Dia mengatakan Al-Muthalibi, turunan Abdul Muthalib. Turunan sama dengan kakeknya Kanjeng Nabi, tapi buat terliwat Kanjeng Nabi buatan. Maka beliau namanya Muhammad bin Idris Al-Muthalibi. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Yazid bin Abdul Muthalib. Ibn Syafi'i itu yang gagas ilmu usul fikih. Abu Hanifah mujtahid pertama. Hasan Basri Sayyidut Tabi'in, bukan orang Arab. Sebentar ya. Imam Hanafi mujtahid pertama bukan. Imam Hanafi itu bukan mujtahid pertama. Imam Hanafi itu yang mengkodifikasi fikih yang pertama. Jadi wadi'u ilmil fiqhi siapa? Imam Hanafi. Wadi'u ilmi usulil fiqhi siapa? Imam Syafi'i. Begitu. Jadi bukan mujtahid pertama, bukan. Para sahabat itu mujtahid semua. Makanya tatkala satu sahabat dengan sahabat yang lain ini bersitegang gitu ya, berantem, kita tidak melihat ada yang salah pada para sahabat ini. Kenapa? Karena mereka semuanya mujtahid. Sedangkan Rasulullah SAW itu sudah mengatakan bahwa apabila idza ijtahadal mujtahidu atau idza hakamal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kemudian dia itu salah. Jadi apabila mujtahid itu dia berpikir, kemudian kesimpulannya itu salah, maka baginya satu pahala. Ya itu jadi salahnya juga dapat pahala. Nah, cuman bukan mujtahid mutlak. Jadi tidak semua sahabat itu derajat ke mujtahidannya sama, tidak. Nanti ada di dalam beberapa perkara itu mujtahid, dan di dalam beberapa perkara menurut fikih kita juga mujtahid. Sebetulnya ada tuh mujtahid di dalam menentukan air itu suci atau tidak, kemudian mujtahid di dalam menentukan arah kiblat, itu kita tuh mujtahid. Jadi kita itu makanya harus ijtihad. Nah, nanti ada urusannya kesananya. Jadi mujtahid itu atau keadaan seseorang ini sebagai mujtahid atau keadaan seseorang ini memiliki kemampuan ijtihad itu nanti akan tergantung kepada objek ijtihadnya. Nah, mujtahid mutlak dari dulu sudah ada. Ya, dari zaman sahabat sudah ada. Bukan Imam Hanafi yang pertama, cuman yang mengkodifikasi ilmu fikih yang pertama kali Imam Hanafi. Makanya tadi saya sebutkan wadi'u ilmil fiqhi siapa? Imam Hanafi. Wadi'u ilmi usulil fiqhi siapa? Imam Asy-Syafi'i. Bapaknya namanya Syekh Yasar, agamanya Majusi, ketangkep di Gunung Madinah jadi tahanan perang, masuk Islam, punya anak Hasan. Imam Ma'ruf Al-Karhi, tadinya orang Kristen, jadi waliullah, punya murid Siras Cekhti. Dan Siras Cekhti punya murid Abul Qasim Muhammad Al-Junaidi Al-Baghdadi. Berarti bukan orang Bukan orang Arab, bukan orang Yaman, bukan habaib. ya ini ngapain? Bentar, ini tadi saya mau komentar lagi ya. Itu jadi banyaknya orang-orang yang tadinya katakanlah secara sosial itu dalam kasta rendah di dalam masyarakat, tapi kemudian menjadi ulama-ulama yang besar, itu menunjukkan egalitarianisme yang ada di dalam agama Islam begitu. Jadi ya kita itu bisa jadi memiliki derajat tinggi ya, baik di sisi Allah atau di sisi manusia begitu, meskipun kita tidak memiliki privilege sebagai orang yang memiliki darah misalkan. Itu ada, memang seperti itu adanya. Dari Nahawan, dari Ajam juga, bukan orang Arab. Imam Junaidi, Imam Ghazali, Haromen, Syihristani, Imam Sanusi orang Mesir, Imam Bajuri Ad-Dasuki orang Mesir, Laith bin Sa'ad orang Mesir. Ya. Maka jadi orang Arab jangan sombong. Yang mengembangkan peradaban Islam kebanyakan bukan orang. Sebentar. Nah, itu kalau misalkan begitu kan begini ya. Oke lah, kita bisa lama misalkan. Yang jadi orang Arab jangan sombong. Apa yang jadi orang Kazakhstan itu boleh sombong berarti? Yang jadi orang Soviet bisa sombong begitu. Kemudian yang jadi orang Bukhara bisa sombong, kan enggak? Jadi jangan sombong itu bukan hanya kepada orang Arab, tetapi kepada semua begitu. Ya, kita juga yang Islam Nusantara jangan sombong juga. Kemarin kan ada narasi itu dikatakan orang Mesir itu belajar Islamnya ke Indonesia sekarang. Karena di Indonesia ini dia bisa secara Islam pasti banyak konflik lah begitu secara intelektual, tetapi secara fisik aman-aman saja begitu. Kita ke pasar ya masih aman meskipun ketemu sama mukimat begitu. Mukimat ketemu sama mukibin begitu kan aman-aman saja. NU ketemu Muhammadiyah aman-aman saja. Malah beberapa ya ada Syiah di Garut juga kan agama Syiahnya tuh. Itu ketemu ya aman-aman saja. Nah, itu jadi Islam Nusantara. Ya sama, nggak boleh sombong juga. Jadi kalau perkataan nggak boleh sombong mah nggak harus kayak gitulah begitu ya. Ya, jangan sombong, ya udah sekali, jangan hasad juga. Kalau misalkan sekarang orang Arab dikatakan oleh Rasulullah SAW, bughdul Arab, alamatun nifaq misalkan begitu ya.
saya nggak katakan dari Rasulullah, takut salah, bil makna saja ya. Tidak suka kepada orang Arab itu termasuk dari alamat nifak misalkan. Nah itu kan sudah sama saja berarti. Jadi ya jangan sombong, ya jangan hasad. Kalau misalkan kamu yang jadi orang Arabnya, jangan sombong. Kalau kamu yang bukan jadi orang Arabnya, karena orang Arab itu dimuliakan sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW, dalam pengertian orang Arab di sini adalah yang berbicara fasih dengan bahasa Arab, ya kamu juga jangan hasad begitu. Ya buat Pak Alwi jangan sombong. Ya bukan yang buat Pak Alwi jangan hasad. Sama saja. Buat keturunan Wali Songo jangan sombong. Yang tidak punya keturunan Wali Songo jangan hasad. Sama. Jadi harus berimbang dua-duanya. Jangan cuma satu pihak yang disudutkan begitu. Itu. Jadi, Islam sebagai agama ilmu pengetahuan waktu itu dibangun oleh para ulama yang kebanyakan bukan orang Arab. Dorongan di Al-Quran agar kita membangun kehidupan di muka bumi ini. Sebentar ya, ini masuk ke dalam urusan politik, urusan kekuasaan, urusan harta. Nah ini kita akan simak ya, gimana komentarnya nanti ini. Jangan diem, ayo. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah telah menyiapkan bumi ini dengan mudah dikelola, dalul, mudah dikelola, mudah diberdayakan. Ayo, famshu fi manakibiha. Kamu harus kerja keras, bergerak, makan itu rezeki dari Allah. Wa kulu mir rizqih. Ada lagi ayat yang walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Soleh-soleh. Ternyata yang soleh-soleh melarat-melarat. Solikin, Sukardi lah. Sebentar ya. Nah ini juga seharusnya kan dimaknai dengan benar begitu. Jadi sayangnya sekarang itu tatkala orang-orang sudah tidak memiliki akses kepada Al-Quran terhadap maknanya begitu, baik yang otoritatif misalkan atau yang sebetulnya kan begini ya. Apakah boleh misalkan kita itu memaknai Al-Quran sendiri? Ya boleh kalau kamu punya alat-alatnya mah. Kalau kamu misalkan memang memiliki kapasitas untuk masuk ke dalam Al-Quran kemudian membaca maknanya dengan benar ya boleh-boleh saja. Cuman apakah kita akan bisa? Ya susah kalau sekarang itu, sulit. Dan saya yakin Kiai Said Akil Siraj itu bukan salah satunya. Ya, bukan salah satunya dalam pengertian dia tuh nggak bisa juga, kemampuannya belum cukup untuk memahami Al-Quran tanpa melihat kepada akwalnya para ulama. Nggak cukup gitu. Jadi kita itu kalau misalkan ada ayat yang mana ayat ini dia secara dirinya memiliki ihtimal beberapa kemungkinan makna dari perspektif kita sebetulnya kan beberapa kemungkinan makna itu dari perspektif kita ini memiliki beberapa kemungkinan makna. Ya pada akhirnya kita itu kan hanya bisa condong kepada salah satu kemungkinan makna. Tidak bisa membuat makna sendiri begitu. Nggak bisa. Karena ya tadi kalau misalkan kita itu berpikir terhadap Al-Quran dengan ro'yu kita sendiri. Dalam pengertian tanpa melalui metodologi yang sepatutnya dipakai untuk membaca Al-Quran. Yaitu meskipun benar keadaannya ya salah begitu. Nah di dalam hal tadi ya misalkan orang-orang soleh itu akan mewarisi bumi, dunia dan seisinya lah dalam pengertian itu ya. Nah kemudian dimaknai inilah kok sekarang orang-orang yang soleh ya solikin itu kok malah melarat. Padahal bumi ini disediakan untuk orang-orang yang soleh. Nah sebetulnya kan pemahamannya tidak seperti itu. Coba nanti lihat misalkan di dalam tafsirnya ya. Saya menduga ini, karena saya tidak buka tafsirnya sekarang. Kalau misalkan dugaan saya ini salah, tolong dikomentari di bawah. Jadi ini sebetulnya urusannya kan dengan syariat ya, bukan dengan keadaan bahwa orang yang soleh itu pasti kaya. Karena kalau begitu maka ini tanakut antara perkataan Al-Quran dengan kenyataan tidak sinkron. Kalau perkataan Al-Quran dengan kenyataan tidak sinkron berarti Al-Quran ini kadzib, bohong. Kalau Al-Quran bohong ya berarti kalamullah itu bohong. Kalau kalamullah itu bohong berarti ilmu Allah itu jahlun. Kalau ilmu Allah itu jahlun berarti akan melazimkan kepada hadis dan itu melazimkan kepada perkara yang muhal. Nah, apabila lazimnya mustahil maka malzumnya mustahil. Maka mustahil Al-Quran itu salah. Nah, kalau sekarang misalkan Al-Quran itu dalam pemahaman kamu mengatakan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh, tapi kenyataannya orang yang soleh ini ternyata tidak mewarisi dunia, begitu ya, malah melarat, berarti pemahaman kamu tentang Al-Qurannya yang salah, begitu, bukan Al-Quran yang salah, pemahamannya tidak seperti itu. Makanya nanti cek tuh, ya
ayat yang tadi disebutkan oleh Yai Said itu nanti akan berhubungan dengan syariat. Dalam pengertian bahwa orang kafir itu hartanya boleh diambil begitu. Kalau dia harbi kan begitu ya dengan syarat-syarat yang jelas begitu. Itu halal tuh. Makanya yang mewarisinya sebetulnya orang mukmin begitu. Soleh dalam pengertian yang lebih sempit. Dalam pengertian yang lebih luas begitu. Yaitu siapa? Orang-orang mukmin. Jadi ini urusannya dengan syariat Allah. Kalau kita mengambil hartanya orang kafir yang harbi dengan syarat-syaratnya begitu, nah itu boleh ya, boleh, maka dihalalkan, itu punya kita sudah. Punyanya orang mukmin. Nah, cuma sekarang kan kita cuma terikat saja dengan KUHP, terikat dengan hukum yang lain di dalam bernegara begitu. Cuman secara syariatnya memang seperti itu. Bukan berarti sekarang yang soleh bakal jadi orang-orang kaya, kenyataannya melarat. Kalau begitu nanti Al-Qur'annya yang salah. Drumanan sing sugih prayoga pangestu duwite 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe rokok Jarum duwite 150 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 600 triliun. Nomor 6 Islam, nomor 6 Khairul Tanjung nomor 6. Nomor 30 Songo wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam 40 Haji Muhammad Bayu yang punya Tasim Bluebird. Saya cari wong Enu Malang betul wonten. Ini saking pinternya ya Said sampai orang-orang kaya juga tahu sama hartanya berapa. Lah saya emang nggak mau ngehukumin hatinya gimana ya. Cuman perkara duniawi ya di dalam pengajian nyebutin orang-orang terkaya dengan nominalnya itu tidak akan dilakukan lah. Kalau sama ulama terdahulu itu. Ini majelis ilmu ya, urusannya itu dengan ilmu. Coba lihat misalkan di Ihya Ulumuddin ya, apakah akan ada itu Imam Ghazali nyebutin harta-harta orang. Kemudian penyebutan itu dilaksanakan untuk targhib supaya orang-orang itu ingin menguasai atau mendapatkan sedikit dari dunia begitu. Itu bakalan ada nggak? Nggak bakalan ada, nggak bakalan ditemukan itu. Belum selesai. Belum. Malah Quran warning Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Artinya kamu harus kaya sehingga bisa mewarisi harta kepada anak cucu. Jangan sampai anak sampean wafat meninggal dunia ting kleler mboten mangan mboten gak ada omah. Sebentar, coba itu nanti dicek ya. Itu biasanya bukan seperti itu kalau di dalam tafsir. Jadi itu bukan perintah untuk kaya, bukan. Itu larangan untuk mengeluarkan wasiat lebih dari sepertiga. Ya, karena orang-orang Arab dahulu itu suka kayak gitu. Kalau misalkan orang-orang ini mau mati, itu suka dibisik-bisikin tuh di telinganya. Wariskan buat saya ya, itu kamu wasiatkan buat saya. Jadi di apa ya, digos kalau kata orang Sunda mah. Dibisik-bisik ke telinganya tuh supaya hartanya itu diberikan sebelum mati, tidak menjadi waris. Nah, itu diperingatkan oleh Al-Qur'an, jangan seperti itu. Coba cek apa yang dikatakan oleh Yai Said itu ya. Ya saya nggak buka kitab jadi sini biar nggak lama. Nggak seperti itu. Jadi perintah untuk kaya. Nah, ini sekarang banyak ya. Jadi perintah haji itu jadi kita wajib nabung untuk haji. Nggak ada. Tidak seperti itu. Agama itu sudah ada cara memahaminya. Jangan sampai Yai Said ini atau siapapun menambahkan pemahaman baru terhadap agama yang mana tidak bisa mempertanggungjawabkan pemahaman itu seperti apa. Dan para ulama kita dahulu tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu. Mana ada nanti misalkan kaya jadi wajib. Melarat jadi kaya itu wajib, tuh. Melarat itu dosa. Ayo ngomong. Kaya itu melarat. Dosa. Sebentar ya Said, kalau dosa itu berarti kan ismun. Kalau ismun itu kan berarti nanti kesananya lazim adanya kan neraka. Kasihan banget orang miskin itu ya udah miskin neraka. Padahal lazimnya itu orang miskin, hisabnya sedikit. Ya, ini kan kita harus tahu yang dimaksud oleh Said ini adalah targhib supaya orang-orang itu punya kekuatan jadi kaya apa segala macam. Jangan ngomongin hukum kalau kayak gitu. Ini udah ngacak-ngacak pemahaman. Itu jadi salah. Pinter, bodoh, jelas. Bentar, ini juga nanti ada dua. Pinter itu bodoh itu ada dua. Ada bodoh murokab, ada bodoh wasit. Ya, basit. Ini pun nanti ada hukumnya. Yang murokab seperti apa, basit seperti apa. Ala kulli halin mungkin ini akan saya sudahi di sini ya. Dan di dalam videonya itu panjang sekali. Nanti Yai Said akan menyebutkan
merek-merek branded disebutkan hafal begitu ya. Saya udah nggak mau nerusin lah, kalau itu silahkan dinilai sendiri saja. Karena kita tidak bisa menilai hati. Cuman tadi saya katakan ya bahwa apabila begini cara Yai Said itu di dalam memahami Al-Quran itu menjadi targhib kepada orang-orang supaya misalkan mereka itu jadi kaya, ini tidak bisa diterima begitu. Nggak begitu caranya. Jadi kalau ayat itu ya harus dibacakan ayatnya. Kalau misalkan mau menjelaskan ini adalah dari Al-Quran. Kemudian kalau dia memiliki ihtimal beberapa kemungkinan di dalam makna, kita sebutkan beberapa kemungkinan maknanya. Kemudian kalau misalkan kita condong kepada salah satu makna, kita ambil salah satu makna dan kita mentarjih kenapa seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh para ulama ketika memaknai Al-Quran. Tidak sekonyong-konyong. Ini tinggalkanlah waris, jangan sampai kamu itu meninggalkan orang anak kecil itu melarat. Oh berarti kita itu harus kaya. Jadi kaya itu wajib, miskin itu haram. Ya, ngambil ayat Quran, pengertian Quran kayak tadi itu masalah ya. Itu mah sudah rada paksa terhadap ayat Al-Quran. Ini mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa orang-orang itu tatkala dia di dalam hatinya sudah ada sedikit saja dari dunia, itu udah susah nanti untuk berpikir secara objektif. Kalau berpikir secara objektif sudah susah, berbicara secara objektif pun sudah susah. Dan ini mudah-mudahan jadi pembuka buat mukimat bahwa mereka itu sebetulnya sedang tertipu dalam keadaan ahwal yang mereka sendiri tidak mengetahuinya, dan itu adalah seburuk-buruk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.